kegiatan penyuluhan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Perawat Risma dan ini rekan saya Perawat Sekar. Kami dari tim edukasi keperawatan. Baik Ibu, tujuan kami di sini memberikan penyuluhan tentang nutrisi pada pasien diabetes mellitus atau DM. Edukasi ini penting agar keluarga tahu cara mengatur makanan yang tepat untuk pasien diabetes di rumah ya Ibu. Selamat pagi Ibu. Kebetulan suami saya baru saja didiagnosa diabetes. Jika saya ingin tahu bagaimana sebaiknya pola makannya. Saya anaknya. Kami sekeluarga masih bingung makanan yang baik untuk dikonsumsi itu bagaimana. Dan saya membantunya Ibu. Saya sering menyiapkan makanan di rumah, jadi ini untuk sangat membantu. Wah, bagus sekali ya Bu. Artinya keluarga ini sudah sangat peduli terhadap kesehatan pasien. Jadi sebelum mulai kegiatan ini akan berlangsung sekitar 20 menit ya. Jadi apakah ibu-ibu ini setuju? Setuju Bu. Baik, mari kita mulai dengan sedikit pengkajian. Kami ingin tahu dulu apakah Ibu sudah tahu apa itu arti diabetes mellitus? Kalau saya tahu sedikit Ibu, katanya penyakit karena kelebihan gula. Begitu ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Jadi namun bukan hanya karena itu aja ya. Jadi terlalu banyak gula itu melainkan karena tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan baik, terus sehingga kadar gula darah itu meningkat. Jadi apa pengertian dan tujuan diabetes? Jadi di sini diabetes mellitus atau DM itu adalah penyakit kronis akibat gangguan metabolisme tubuh, di mana kadar gula darah ini meningkat karena kekurangan insulin atau tubuh kita ini tidak peka terhadap insulin. Nah, untuk membantu mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes, kita harus menjaga pola makan, aktivitas fisik, dan obat-obatan secara berimbang. Salah satunya yaitu melalui diet diabetes mellitus. Diet diabetes mellitus itu maksudnya seperti puasa ya Sus? Bukan Bu, jadi diet di sini artinya mengatur pola makan, bukan menahan lapar gitu ya. Jadi tujuan diet diabetes yaitu yang pertama menjaga kadar glukosa darah agar mendekati normal. Untuk yang kedua mencapai berat badan ideal. Yang ketiga menghindari komplikasi seperti luka, gagal ginjal atau gangguan jantung. Jadi untuk yang keempat ini menjaga asupan gizi tetap seimbang seperti itu. Untuk yang prinsip utama diabetes mellitus dikenal dengan 3J ya Ibu. Yang pertama ada jumlah, sesuaikan dengan kebutuhan energi tubuhnya. Biasanya dikurangi 250 sampai 500 kalori dari kebutuhan normal agar berat badan ideal tercapai. Untuk yang kedua jenis. Pilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang, ubi, atau roti gandum. Hindari gula sederhana seperti gula pasir, sirup, atau permen. Untuk yang ketiga ada jadwal. Makan teratur 3 kali besar dan 3 kali kecil. Tujuannya agar gula darah tidak naik mendadak. Kalau suami saya kadang telat makan, apakah itu berbahaya Bu? Iya Bu, jadi pasien diabetes baiknya itu tidak menunda makan ya, karena bisa menyebabkan hipoglikemia atau gula darah terlalu rendah. Jadi penting makan tepat waktu, jangan yang sering-sering diundur gitu ya Bu. Untuk kebutuhan zat gizi kira-kira seperti ini ya Bu. Ada 5. Yang pertama ada protein 10-15% dari total energi. Pilih sumber protein, sumber lemak seperti ikan, ayam, kulit, tahu, dan tempe. Untuk yang lemak ada hindari lemak jenuh gorengan dan makanan cepat saji. Gunakan minyak zaitun atau minyak canola bila perlu. Untuk yang ketiga ada karbohidrat 60-70% dari total energi. Pilih yang berserat tinggi. Untuk yang keempat ada serat 20-35 gram per hari dari sayur dan buah segar. Untuk yang terakhir ada garam tidak lebih dari 3000 miligram per hari. Kalau ada hipertensi kurangi lagi. Kalau soal buah, apakah semua boleh dimakan Bu? Jadi untuk soal buah ini sebagian besar boleh ya Bu, tapi sebaiknya pilih buah yang tidak terlalu manis seperti apel, jeruk, pepaya, pir, atau melon gitu ya. Jadi hindari durian, mangga matang berlebihan, dan nangka dalam jumlah yang banyak.
Sebagai contoh ada menu harian untuk pasien DM tipe 2. Untuk yang pagi ada nasi merah setengah piring, telur rebus, sayur bening ayam, segelas susu rendah lemak tanpa gula. Untuk yang selingan pagi ada buah apel dan biskuit gandum. Untuk yang siang ada ikan panggang, tumis sayur tanpa minyak, nasi seperempat piring, air putih. Untuk selingan sorenya ada roti gandum dan teh tawar hangat. Untuk yang malamnya ada tahu, tempe kukus, sayur sop, dan buah pepaya. Mungkin seperti itu aja, Bu. Kalau ayah saya sukanya itu nasi sus, apakah boleh ganti dengan kentang? Bisa Ibu, jadi kentang rebus, singkong kukus, atau jagung rebus bisa jadi sumber karbohidrat pengganti nasi. Jadi kalau mau diganti kentang ya itu tidak apa-apa, jadi tidak ada masalah gitu. Kalau gorengan boleh sedikit saja ya Bu, kadang susah menolak soalnya. Boleh sih Bu, sekali, tapi sebaiknya dihindari rutin ya Bu. Lemak jenuh dari gorengan bisa membuat kadar kolesterol naik dan memperburuk diabetes, Bu. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan makanan yang dianjurkan dan dihindari. Di sini saya jelaskan ya, apa aja sih makanan yang dianjurkan. Jadi yang pertama ini ada karbohidrat kompleks. Contohnya seperti nasi merah, roti gandum, ubi atau singkong. Nah, jadi untuk protein rendah lemak ini ada ikan, ayam, tanpa kulit, tahu, tempe gitu. Dan sayur dan buah segar tinggi serat. Sedangkan yang tidak dianjurkan itu yang pertama ada gula pasir, sirup, kue manis, minuman ringan, terus fast food dan gorengan, ikan asin, telur asin, makanan kaleng tinggi natrium. Seperti itu Ibu. Baik, jadi nanti saya akan pisahkan khusus menu untuk suami saya di rumah. Tidak perlu jauh berbeda Bu, lebih baik seluruh keluarga menerapkan pola makan sehat agar pasien tidak merasa dikucilkan dan semua lebih sehat Bu. Ya Bu, jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini ada penjelasan aktivitas fisik dan pola hidup. Jadi selain mengatur makanan, pasien diabetes ini juga perlu olahraga teratur, cukup jalan kaki, jadi kurang lebih 30 menit setiap hari, atau melakukan kegiatan ringan seperti senam, berkebun, atau membersihkan rumah seperti itu. Kalau orang tua saya sudah agak lemas Bu, olahraga apa yang aman ya Bu? Bisa melakukan senam kaki diabetes atau jalan santai ringan di pagi hari, hindari olahraga tanpa berizin dokter ya Bu. Baik, mungkin penjelasannya untuk seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita ada evaluasi dan penutup, jadi waktunya kurang lebih 5 menit. Baik, sekarang kita evaluasi sedikit ya agar ibu-ibu ini paham bagaimana nanti mengatur di rumahnya. Coba sebutkan, ini bagi ibu yang sudah tahu ya, coba sebutkan prinsip utama diet diabetes mellitus tadi apa? Prinsipnya ada 3 sus. Yang pertama ada jumlah, ada jenis, kemudian ada jadwal makan. Bagus sekali Bu, sekarang coba sebutkan salah satu contoh yang harus dihindari oleh pasien DM. Ada kue manis, minuman bersoda, dan gorengan Bu. Betul sekali, baik Bu. Jadi lalu apa tujuan utama diet DM? Agar gula tetap normal dan Tua saya sudah agak lemas Bu, olahraga apa yang aman ya Bu? Bisa melakukan senam kaki diabetes atau jalan santai ringan di pagi hari, hindari olahraga tanpa berizin dokter ya Bu. Baik, mungkin penjelasannya untuk seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita ada evaluasi dan penutup, jadi waktunya kurang lebih 5 menit. Baik, sekarang kita evaluasi sedikit ya agar ibu-ibu ini paham bagaimana nanti mengatur di rumahnya. Coba sebutkan, ini bagi ibu yang sudah tahu ya, coba sebutkan prinsip utama diet diabetes mellitus tadi apa? Prinsipnya ada 3 sus. Yang pertama ada jumlah, ada jenis, kemudian ada jadwal makan. Bagus sekali Bu, sekarang coba sebutkan salah satu contoh yang harus dihindari oleh pasien DM. Ada kue manis, minuman bersoda, dan gorengan Bu. Betul sekali, baik Bu. Jadi lalu apa tujuan utama diet DM? agar
Gula tetap normal dan terhindar dari komplikasi. Luar biasa Ibu, semua sudah memahami dengan baik ya Bu. Baik, jadi di sini kami menyimpulkan kembali materi yang hari ini kita pelajari ya, agar ibu-ibu ini gimana lebih paham lagi gitu. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, DIEDM ini bertujuan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang kedua, gunakan prinsip 3D. Yang ketiga, pilih makanan sendiri, hindari gula, lemak, dan garam berlebih. Dan yang keempat, lakukan olahraga teratur dan kontrol rutin ke dokter. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya ibu-ibu. Semoga informasi ini bermanfaat dalam merawat pasien di rumah. Terima kasih banyak ya semua, penjelasannya sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Ya Bu, sekarang kami lebih percaya diri untuk merawat suami saya di rumah. Saya juga akan bantu menyiapkan makanan yang lebih sehat di rumah. Baik ibu-ibu, alhamdulillah, terima kasih. Semoga keluarga selalu sehat dan pasien semoga bisa cepat pulih ya. Mari kita tutup kegiatan ini dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya dan Pak Sekar. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.